warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Kaisaria, NPM 1642011030, mata kuliah Politik Hukum Pidana, akan menjelaskan sedikit mengenai tugas politik hukum pidana, di mana tugasnya yaitu keterkaitan salah satu isu politik hukum pidana. Baik, di sini saya akan membahas dan menjelaskan isu yang saya ambil, yaitu tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 dimaksud dengan beberapa hal, yaitu seperti contoh yang terdapat di dalam pasal 1. Yang pertama, pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 adalah pengendalian dalam bentuk pembatasan moda transportasi. Yang kedua, pembatasan sosial berskala besar, pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19. Yang ketiga, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi. Keempat, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dan yang terakhir, pada bagian kelima, tentang Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Lalu, yang terdapat pada pasal 2, yaitu pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 melalui yang pertama, pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah. Yang kedua, pengendalian transportasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai pembatasan sosial berskala besar. Dan yang ketiga, pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik tahun 2020. Nah, penjelasan yang terdapat di Peraturan Menteri Perhubungan yang terdapat di pasal 1 dan 2 di atas adalah peraturan baru yang baru dibuat oleh Menteri Perhubungan untuk mencegah penyebaran COVID-19, dan itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Tetapi semua itu dibalikan lagi oleh pemerintah daerah masing-masing karena kewenangan dan kebijakan yang diambil oleh kepala daerah mengenai perkembangan pandemi COVID-19, banyaknya dampak yang ditimbulkan. Terus salah satu diantaranya yang terdapat di dalam pasal 13 ayat 1 yang menjelaskan beberapa pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, seperti contohnya peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Yang kelima, pembatasan moda transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan, seperti ibu kota, DKI Jakarta, dan banyak lainnya di situ. Dari aplikasi untuk mencari penumpang atau seperti apa? Pak, begini sekarang Pak, ini orderan sangat sulit. Untuk nyari makan tiap hari susah, apalagi di belakang seperti ini Pak. Saya minta kepada Pak Anies, Pak Gubernur DKI Jakarta kami cintai. Tolong Pak, lihat kami orang kecil. Gitu. Kami nggak minta apa-apa Pak. Kami hanya ingin makan, nggak lebih nggak kurang Pak. Kami ingin makan Pak, nggak lebih nggak kurang. Kami semua orang susah Pak. Kami orang susah. Jangan seperti ini Pak. Nggak ada kompensasi dari pemerintah, nggak ada. Dari pusat nggak ada. Dari DKI nggak ada. Tiba-tiba seperti ini. Bapak mau seperti apa kami? Nggak. Kami mau jadi nama Pak. Kami orang susah. Kami nggak minta apa-apa Pak. Dari DKI nggak minta apa-apa. Tolong Pak, pengertiannya Pak. Hanya memberikan layanan kurir atau pengantaran makanan saja. Apakah untuk kedua pelayanan ini pun masih terlampau susah ataukah semakin meningkat dengan adanya pembatasan sosial ini? Susah banget Pak, kantor pada tutup semua Pak. Apalagi kantor sekarang kan nggak optimal Pak. Kita nyari gosen gimana? GoFood aja di pinggir jalan diusir-usirin Pak. Kita nyari GoFood di McD, pinggir jalan. Diusir-usirin Pak. Gimana cari McD mau GoFood Pak? Gitu, bingung makanya. Kan juru GoFood diusir-usirin. Nyuruh orang nggak boleh. Gimana di kita? Juru goret nggak boleh. Ngambil GoFood di pinggir jalan diusir-usirin. Kami makan apa? Sedikit cuplikan dari saya tentang keluhan para ojol mengenai susahnya mereka, dampaknya mereka akibat pandemi ini, apalagi sekarang sudah ada peraturan pemerintah perhubungan yang melarang para ojol untuk
menarik penumpang, di mana sekarang para ojol hanya bisa untuk mengantar makanan saja, meskipun peraturan ini belum diterapkan di seluruh Indonesia, tetapi peraturan ini sudah diterapkan di beberapa daerah. Di situ sudah banyaknya mereka para ojol yang mengeluh akibat pandemi ini, di mana mereka kekurangan dalam mencari nafkah, kekurangan ekonominya, dan lain hal sebagainya. Jadi, Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2020 itu yang dibuat oleh Menteri Perhubungan itu pencegahan penyebaran virus COVID-19 melalui ojek online. Jadi, bagi para ojek online itu dilarang sementara untuk membawa penumpang, dan ojek online ini hanya untuk membawa makanan, mengantar makanan. Dan kalau untuk membawa penumpang itu masih dilarang oleh Menteri Perhubungan ataupun pemerintah daerah. Jadi, undang-undang yang bertanggung jawab untuk menjamin kehidupan di dalam bermasyarakat akibat pandemi ini yaitu diterapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, di mana yang terdapat di bagian tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, misalnya memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial, atau mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Jadi maksudnya pemerintah seharusnya dihimbau untuk bahu-membahu membantu para ojek online yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19 tersebut. Banyaknya ojek online yang tidak bisa mencari nafkah seperti biasanya itu disebabkan oleh adalah larangan baru yang dibuat oleh Menteri Perhubungan 2020 ini. Dan menurut saya mengenai peraturan Permenhub tersebut harus dilaksanakan di setiap daerah, karena baik di zona merah maupun di zona yang tidak zona merah, selagi terdapat aplikasi berbasis ojek online, dan pemerintah harus menindak tegas agar daerah yang diberlakukan peraturan menteri yang baru ini harus begitu bekerja sama dengan ojek online mengenai penerapan peraturan tersebut, atau pemerintah seenggaknya melakukan atau setidaknya pemerintah melakukan kerjasama antara ojek online dengan pemerintah, atau memberi sedikit bantuan untuk mereka yang mengalami dampak dari pandemi ini. Karena memang kita lihat sendiri bahwa banyak sekali para ojol di luar sana yang mengeluh akibat pendapatan mereka berkurang, dan mereka bahkan tidak bisa mencari nafkah dan menghidupi keluarganya. Menurut saya, penerapan ini harus terus diterapkan selama adanya pandemi COVID-19. Tetapi untuk memikirkan kehidupan ekonomi para ojol, saya berpendapat bahwa seharusnya pemerintah untuk bekerja sama dengan para ojol, memberikan sedikit bantuan dan sedikit motivasi untuk para ojol. Karena saya yakin dengan begitu mereka juga akan mengerti bahwa ini adalah sebuah pencegahan penyebaran COVID-19 untuk kebaikan bersama. Dan menurut saya, sanksi pidana yang terdapat di dalam peraturan menteri yang baru ini, jika pengendara melanggar harus membuat pernyataan. Terus kalau misalnya dia melanggar yang kedua kali, dia akan dikenakan sanksi. Sanksinya yang pertama berupa teguran tertulis, yang kedua situasi yang bisa dilakukan sanksi tegas berupa penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Jadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu berbunyi bahwa kemajuan teknologi, transportasi, dan era perdagangan bebas dapat beresiko menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit baru atau penyakit lama
yang muncul kembali dengan penyebaran yang lebih cepat dan berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga menuntut adanya upaya pencegahan, tangkal penyakit, dan faktor resiko kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi, serta membutuhkan sumber daya peran serta masyarakat dan kerjasama internasional. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020. Dan bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.